Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya dapat kembali hadir di dalam video yang singkat ini untuk bersama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tentu kita semua telah atau pernah membaca bagian firman Tuhan ini yang berkisah tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, kita tahu bersama bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia kemudian dipimpin oleh Roh Kudus atau dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayatnya yang pertama. Dan selama di padang gurun kurang lebih 40 hari 40 malam Tuhan Yesus berpuasa. Dan ketika dia sudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus lapar. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus sedang lapar, iblis datang untuk mencoba Yesus. Dalam pencobaan yang pertama, iblis mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolak pencobaan iblis tersebut. Lalu kemudian iblis tidak menyerah begitu saja. Dia melancarkan pencobaan yang kedua, di mana iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah dan menyuruh Yesus melompat dari atas bubungan bait Allah dengan mengutip satu bagian firman Tuhan yang memberikan jaminan bahwa Tuhan Yesus tidak akan menderita apapun ketika dia melompat dari atas bubungan bait Allah. Tetapi sekali lagi Yesus menolak apa yang menjadi pencobaan iblis ini, dan selanjutnya iblis melanjutkan pencobaannya yang ketiga, di mana iblis membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi, dan di atas gunung itu dia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan yang ada di dunia ini. Lalu kemudian iblis berkata kepada Yesus, semua kerajaan yang ada di dunia ini akan diberikan kepada Yesus jikalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Tetapi dalam pencobaan yang ketiga ini pun Tuhan Yesus menolak apa yang menjadi pencobaan iblis tersebut. Lalu kemudian iblis meninggalkan Yesus setelah dia tidak berhasil untuk menggoda Yesus, mencoba Yesus melalui 3 pencobaannya tersebut. Dan di dalam ayatnya yang ke-11, kita melihat ketika Yesus selesai dicobai, para malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Namun, apakah iblis berhenti mencoba Yesus? Tentu saja tidak. Di dalam sepanjang hidup dan pelayanannya, Tuhan Yesus tetap mengalami berbagai macam pencobaan yang berasal dari si iblis. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa iblis menunggu waktu yang tepat untuk kembali mencoba Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus mengalami yang namanya pencobaan ketika dia berada di dunia ini. Hal yang sama juga tentu saja kita alami sebagai manusia ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, tidak ada seorang pun yang luput dari yang namanya pencobaan. Setiap kita manusia pasti mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita. Tanpa terkecuali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun, kita pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Kalau kita melihat kepada ayat yang pertama, di mana di situ dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Di dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa Tuhan pun kadang-kadang membawa kita untuk masuk dalam situasi dan kondisi yang namanya pencobaan. Pencobaan bisa saja terjadi, kita alami di dalam kehidupan kita, dan bisa saja itu merupakan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk kita masuk di dalam yang namanya pencobaan. Macam-macam saudara pencobaan yang kita bisa alami. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ada banyak tokoh-tokoh yang mengalami pencobaan di dalam kehidupannya.
Misalnya Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden, setan datang mencobai mereka. Kemudian Abraham, dia dicobai oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dicobai untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. Mereka dicoba apakah mereka lebih takut kepada Raja Nebukadnezar ataukah takut kepada Tuhan, meskipun ada konsekuensi yang akan mereka temui. Tokoh-tokoh lain seperti Daud, ya, dia pernah mengalami pencobaan, Petrus, dan banyak lagi, saudara. Memang ada yang berkemenangan ketika menghadapi pencobaan, tetapi ada juga yang gagal ketika menghadapi pencobaan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi rahasia Tuhan kita Yesus Kristus berkemenangan melawan pencobaan yang berasal dari si jahat. Kita tahu bersama bahwa setan berusaha untuk mencobai kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Setan berusaha memakai situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita supaya kita pada akhirnya meragukan janji Tuhan. Supaya kita pada akhirnya tidak lagi mempercayai Tuhan dan kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau bisa saja kita jatuh dalam perangkap iblis untuk bersandar, bergantung kepada kekuatan iblis. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, ada satu poin penting yang kita bisa lihat bersama-sama yang menjadi kunci rahasia bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengalami kemenangan di dalam menghadapi pencobaan. Apa itu? Rahasia atau kunci sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan dan mengalami kemenangan di tengah-tengah pencobaan adalah bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menarik sekali bahwa ketika Tuhan Yesus dicobai, dia tidak menggunakan kuasanya yang dahsyat, yang spektakuler untuk melawan tipu muslihat atau cobaan iblis. Tetapi Tuhan Yesus melawan setiap serangan tipu muslihat setan, melawan pencobaan iblis dengan mengutip bagian firman Tuhan. 3 kali iblis melancarkan pencobaannya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melawan ketiga pencobaan iblis itu dengan mengutip bagian firman Tuhan. Bahkan ketika setan menggunakan firman Tuhan untuk melancarkan pencobaannya yang kedua kepada Yesus, Tuhan Yesus menggunakan bagian firman Tuhan untuk membongkar tipu muslihat iblis tersebut yang memakai firman Tuhan bukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari firman Tuhan itu. Tapi setan menyalahgunakan firman Tuhan itu, menyelewengkan maksud dan tujuannya untuk mencoba Yesus. Dan Tuhan Yesus melawan serangan setan yang mengutip bagian firman Tuhan tersebut dengan mengutip bagian firman Tuhan untuk membongkar tipuan setan yang berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan dari maksud yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita melihat teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bagaimana supaya kita berhasil bertahan dan berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan adalah kita perlu bersandar, bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa firman Tuhan penuh kuasa untuk membongkar tipu muslihat iblis dan menghancurkan setiap pencobaan iblis. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17 mengatakan bahwa salah satu perlengkapan senjata Allah yang perlu dikenakan oleh orang percaya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di dalam bagian ini kita belajar betapa pentingnya kita tekun dan disiplin di dalam membaca, di dalam mempelajari, di dalam merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari.
Sehingga kita bisa mengalahkan setiap pencobaan iblis. Kita bisa bertahan menghadapi setiap pencobaan setan. Kita tidak mudah untuk dijatuhkan oleh tipu muslihat setan. Kenapa? Karena kita berdasar di atas kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadikan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan tipu muslihat setan, untuk membongkar setiap siasat setan melalui pencobaan-pencobaan yang dia berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, pelajaran penting bagi kita pada hari ini, saudara, jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kalau kita tidak memperdulikan Alkitab kita untuk kita baca, renungkan, pelajari, dan kita lakukan setiap hari, maka itu sama saja kita sedang memberi diri kita, saudara, untuk ditipu oleh pencobaan iblis. Untuk diperdaya oleh siasat setan, bahkan dihancurkan oleh iblis dengan berbagai macam pencobaannya. Mengapa banyak orang Kristen begitu menyerah terhadap pencobaan, saudara? Mengapa banyak orang Kristen begitu mudah untuk dijatuhkan oleh pencobaan atau tipu muslihat setan? Kuncinya sangat sederhana. Apa itu? Karena orang Kristen mengabaikan Alkitabnya. Orang Kristen tidak suka untuk belajar firman Tuhan. Orang Kristen tidak pernah tertarik untuk mempelajari firman Tuhan. Orang Kristen tidak pernah tertarik untuk bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupannya yang bisa dia temui di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tidak heran mengapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa dengan begitu mudah ketika berhadapan dengan tantangan. Begitu mudah kompromi dengan godaan dunia ini. Begitu menyerah dengan tipu muslihat setan. Bahkan begitu sangat mudah disesatkan oleh berbagai macam siasat dan tipu muslihat setan. Oleh karena apa? Oleh karena orang Kristen tidak pernah serius untuk mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kunci untuk kita bisa berkemenangan menghadapi pencobaan adalah kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Itulah kita tekun membaca Alkitab setiap hari. Kita merenungkannya, kita mempelajarinya. Kita betul-betul sungguh-sungguh untuk menggali kebenaran firman Tuhan itu dan kemudian melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Itulah yang menjadi kunci kita bisa bertahan untuk menghadapi pencobaan, saudara. Itu adalah kekuatan kita untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan, bahkan kita mampu untuk melewati setiap pencobaan itu tanpa kompromi dengan pencobaan itu. Itulah yang bisa membuat kita pada akhirnya berkemenangan ketika menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus sudah memberikan rahasia bagaimana ketika dia mengalami pencobaan, dia melawan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Hal yang sama juga bisa kita alami jikalau kita mencintai firman Tuhan. Jikalau kita rindu untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita mau memberi waktu kita dengan tekun dan disiplin untuk membaca Alkitab kita setiap hari, merenungkannya, dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, salah satu tipu muslihat setan yang selalu dia lancarkan untuk menjatuhkan orang percaya adalah dia berusaha supaya orang percaya, supaya kita tidak membuka Alkitab kita, tidak membaca dan merenungkannya, apalagi melakukannya. Dia akan menciptakan berbagai macam cara. Dia akan berusaha melemparkan panah-panah apinya, saudara, untuk membuat kita khawatir, untuk mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang menyenangkan daging kita, sehingga tidak ada lagi waktu untuk kita membaca Alkitab kita setiap hari. Dia akan menanamkan pikiran-pikiran yang mengatakan tidak apa-apa tidak baca Alkitab. Tuhan tahu, Tuhan maklum, karena aku sibuk. Karena aku ini lagi sedang mengerjakan berbagai macam aktivitas
yang bisa mendatangkan keuntungan. Membaca Alkitab nanti saja. Membaca firman Tuhan ada waktunya. Tapi hari ini tidak bisa. Besok tidak bisa. Karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dengan studiku, dengan urusan-urusan yang lain. Hati-hati saudara. Setan berusaha menggoda kita, mencobai kita dengan tujuan supaya kita tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian, setan akan dengan mudah menjatuhkan kita di dalam pencobaan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan abaikan Alkitab saudara. Bacalah itu setiap hari, renungkanlah itu setiap hari, lalu terapkan di dalam kehidupan saudara setiap hari. Sehingga ketika saudara dan saya berhadapan dengan pencobaan, firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban bagi saudara di dalam menghadapi setiap cobaan yang sedang saudara hadapi. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memberi waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mempelajarinya setiap hari. Kalau kita tekun di dalam hidup, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa pencobaan yang kita alami akan kita lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan bisa bertahan melawan tipu muslihat setan. Kita tidak akan pernah disesatkan oleh setan. Kita tidak akan pernah kompromi dengan tipu muslihat setan. Kita akan tahu tipu muslihat setan oleh karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, pastikan hidup saudara hari ini untuk tekun belajar firman Tuhan. Pastikan saudara hari ini untuk membuat komitmen, saya mau membaca Alkitab saya setiap hari, merenungkannya setiap hari, dan melakukannya di dalam kehidupan saya dengan bersandar kepada anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika saudara tekun membaca Alkitab, maka itu kekuatan saudara untuk bertahan dan berkemenangan di tengah-tengah pencobaan apapun yang saudara alami saat ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kerinduan dan juga komitmen untuk tekun belajar dan hidup mentaati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.